warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan ceria ya. Untuk materi kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang permutasi. Bersama saya dari anggota Divisi Riset dan Keilmuan dari HMPS Tadris Matematika. Oh iya teman-teman, materi permutasi yang akan kita bahas kali ini ada 4 subbab nih. Tapi sebelum kita masuk pada subbabnya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu permutasi. Jadi, permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu atau urutannya itu diperhatikan. Contoh, perhatikan huruf-huruf A, B, C, dan D. Nah, kita lihat pada baris yang pertama, itu tersusun huruf-huruf B, D, C, A, D, C, B, A, dan A, C, D, B. Nah, itu merupakan permutasi-permutasi dari 4 huruf. Kemudian, kita lihat pada baris yang kedua, itu ada BAD, ADB, dan BCA. Itu merupakan permutasi-permutasi 3 huruf dari 4 huruf yang diketahui. Kemudian pada baris yang ketiga itu ada AD, CB, DA, dan BD. Nah, itu merupakan permutasi-permutasi 2 huruf dari 4 huruf yang diketahui. Selanjutnya, kita akan membahas 4 subbab dalam permutasi. Yang pertama, itu ada permutasi dengan semua unsur berbeda. Yang kedua, permutasi dengan semua unsur yang sama. Yang ketiga, permutasi siklis. Yang keempat adalah permutasi berulang. Nah, yang pertama, kita akan membahas permutasi dengan semua unsur berbeda. Permutasi dengan semua unsur berbeda terjadi ketika kita diminta untuk memilih hanya sebagian objek dari keseluruhan objek yang tersedia. Rumusnya yaitu seperti ini, dibaca permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial per N kurangi R faktorial. Dengan N ini adalah banyaknya elemen himpunan keseluruhan dan R ini adalah banyaknya elemen himpunan yang diamati. Salah satu contoh dari permutasi dengan semua unsur yang berbeda yaitu berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata ani. Nah, dari soalnya saja itu sudah terlihat kalau soal tersebut itu merupakan permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Bagaimana bisa? Coba kita lihat pada huruf-huruf pada kata ani, itu kan terdiri dari huruf A, N, dan I. Nah, ketika huruf tersebut itu tidak ada yang sama. Jadi, soal tersebut itu merupakan contoh dari permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Sekarang kita akan menghitungnya. Diketahui R-nya itu 3, N-nya juga 3. Langsung kita masuk ke rumusnya. Permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial per N kurangi R faktorial. Langsung kita masukkan angka tadi yang sudah diketahui sama dengan N faktorial jadinya 3 faktorial per 3 kurangi 3 faktorial sama dengan 3 faktorial per 3 kurangi 3, 0 jadinya 0 faktorial. Nah, kita ingat kembali perhitungan faktorial. Misalkan 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Kita kembali ke soal. Nah, jadi 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 per 0 faktorial itu 1, hasilnya itu 6. Jadi banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata ani itu ada 6 cara. Selanjutnya, sebab yang kedua yaitu permutasi dengan semua unsur yang sama. Permutasi dengan semua unsur yang sama yaitu permutasi yang memuat unsur dengan sifat sama atau identik. Misalnya, pada kata tomat terdapat huruf yang sama, yaitu pada huruf T. Dari huruf-huruf pada kata tomat dapat disusun kata baru, yaitu mota, tamot, atom, dan seterusnya. Rumusnya bisa dilihat seperti ini, bisa dibaca permutasi sama dengan N faktorial per A faktorial, B faktorial, C faktorial sama dengan X faktorial. Dengan N ini adalah banyaknya elemen himpunan keseluruhan, A adalah banyaknya unsur satu yang sama, B banyaknya unsur 2 yang sama, C banyaknya unsur 3 yang sama, sampai dengan banyaknya unsur yang diketahui yang sama. Salah satu contohnya yaitu berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata apa. Nah, dari soalnya saja itu sudah terlihat kalau soal tersebut itu merupakan contoh dari permutasi dengan semua unsur yang sama.
karena terdapat huruf-huruf yang sama pada kata apa, yaitu pada huruf A. A-nya itu terdapat 2 huruf. Sekarang kita akan mencoba untuk menghitungnya. Diketahui N-nya itu sama dengan 3, banyaknya huruf pada kata apa. A-nya itu 2, banyak huruf A, dan B-nya itu 1, banyak huruf P. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Permutasi sama dengan N faktorial per A faktorial B faktorial sama dengan N faktorial berarti 3 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial sama dengan 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 per 2 faktorial 1 faktorial berarti kan 1 nilainya. Nah, hasilnya itu 3. Jadi, banyaknya kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata apa itu ada 3. Selanjutnya, sebab yang ketiga yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi yang objek-objeknya dijajar atau disusun secara melingkar atau pada suatu lingkaran. Dan arah melingkarnya itu diperhatikan, misalnya searah putaran jarum jam. Nah, rumus dari permutasi siklis yaitu seperti ini. Bisa dibaca permutasi siklis dari N unsur sama dengan N kurangi 1 faktorial. Nah, contoh dari permutasi siklis yaitu 6 orang manajer perusahaan duduk mengelilingi sebuah meja berbentuk lingkaran untuk mengadakan rapat. Berapa banyak cara mereka agar dapat duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan yang berbeda? Jadi N-nya itu sama dengan 6. Karena banyaknya cara agar 6 orang manajer dapat duduk mengelilingi meja rapat sama dengan permutasi melingkar dari 6 unsur. Langsung kita masuk ke rumusnya. Permutasi siklis dari N unsur sama dengan N kurangi 1 faktorial. Langsung kita masukkan tadi N-nya 6 kurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi banyak cara 6 orang manajer perusahaan dapat duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan yang berbeda, yaitu ada 120 cara. Sebab terakhir yaitu permutasi berulang. Nah, coba perhatikan permutasi dari 3 huruf A, B, dan C di sini. Kalau unsur-unsur yang tersedia boleh dituliskan berulang, maka diperoleh susunan seperti ini. Jadi, permutasi semacam ini itu disebut permutasi berulang. Nah, rumusnya dari permutasi berulang yaitu seperti ini, bisa dibaca permutasi berulang dari N unsur sama dengan N pangkat R. Dengan N ini adalah banyaknya unsur yang tersedia dan R ini adalah banyaknya unsur yang disusun. Contoh dari permutasi berulang yaitu berapa bilangan ratusan yang bisa dibentuk dari angka 1, 2, 3, dan 4. Diketahui N-nya itu 4 karena angka 1, 2, 3, dan 4 itu terdiri dari 4 angka. Dan R-nya itu ada 3 karena ratusan terdiri dari 3 bilangan. Maka kita masukkan ke rumusnya. Permutasi berulang dari N unsur sama dengan N pangkat R sama dengan N-nya itu 4 dan R-nya itu 3. Jadi 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4. Hasilnya 64. Jadi bilangan ratusan yang bisa dibentuk dari angka tersebut yaitu 64 susunan. Cukup sekian pembahasan materi permutasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.